One Minute to Better Life. Mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan ibarat tahanan yang penuh harapan akan tuaian janji-janji Tuhan. Oke? Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan hanya Tuhan pemberi berkat tanpa meminta dari kita imbalan. Jadi hanya Tuhan pemberi berkat tanpa meminta kita memberikan imbalan. Judul sharingnya seperti itu. Nah, saya dapat impresi teman-teman dari kitab Zakaria pasal 10. 2 ayat saja, ayat 1 dan 2. Coba kita simak dulu teman-teman. Judulnya itu hanya Tuhanlah pemberi hujan. Nah, di sini saya artikan dari bahasa universalnya, hanya Tuhanlah pemberi berkat gitu. Hujan di sini diidentikan dengan berkat gitu. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuhan di padang kepada setiap orang. Nah, ini kalau saya bacakan pakai bahasa universalnya teman-teman. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi.
Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikan Tuhan kepada kita, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Itu ayat satunya seperti itu. Nah, ayat 2-nya, sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat. Ini terafim itu berarti kan sesembahan gitu. Mungkin kalau zaman itu kan istilahnya zaman politeisme ya, jadi menyembah banyak sekali dewa gitu. Ya, ini terafim itu identik dengan dewa gitu. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa gitu. Serta hiburan yang diberikan ke mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembalanya. Nah, ini coba kita simak teman-teman. Kalau cerita sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dalam arti kata karena memang prinsip Tuhan, roh yang di luar Tuhan adalah roh jahat gitu. Jadi roh satu-satunya yang boleh hidup, yang benar-benar bisa jadi pegangan kita, ya cuman roh Tuhan aja teman-teman. Sedangkan roh-roh di dunia itu kan bukan cuman roh Tuhan, ada roh iblis, ada roh manusia, ada roh ya segala macam gitu. Jadi intinya yang Tuhan mau kalau bicara roh itu ya cuma satu, roh dari Tuhan saja gitu. Nah, ini dia katakan sebab Tuhan katakan sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat. Jadi yang di luar Tuhan, jadi roh jahat, yang di luar Tuhan adalah roh jahat gitu. Dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Ya juru tenung ya satu bisa aja pakai kekuatan pribadi orangnya, mungkin dari jiwanya gitu bisa, tapi bisa juga karena juru tenung itu menggunakan roh jahat gitu teman-teman, untuk bisa melihat segala sesuatu itu gitu. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah apa? Nah, mimpi ini juga bisa karena memang jiwanya si orang tersebut gitu mimpi, tapi ya tetap nggak punya dasar teman-teman. Makanya disebut di sini ya kosong gitu, hampa gitu. Serta hiburan yang diberikan oleh mereka adalah kesia-siaan. Nah, ini semua yang disarankan oleh yang bukan oleh roh Tuhan itu ya cuman batasannya itu targetnya adalah sukses duniawi, tidak sampai targetnya itu masuk ke keselamatan akhirat. Sedangkan target Tuhan kan nomor satunya justru keselamatan akhirat. Adapun masalah kesuksesan duniawi adalah tambahannya saja setelah kita mengenal kebenaran akan firman Tuhan yang benar-benar benar gitu. Jadi supaya kita dapatkan keselamatan dan tambahannya kita dapatkan kesuksesan duniawi gitu. Tapi kalau hiburan yang diberikan oleh yang bukan Tuhan, yaitu hiburannya ya paling ujung-ujungnya semua kaitannya yang terkait dengan tubuh, yang terkait dengan jiwa, ya hanya seperti itu gitu, tanpa bisa masuk ke dalam roh gitu. Hiburan yang kaitannya dengan roh, karena hiburan yang kaitan dengan roh ya hanya ada di dalam roh Tuhan gitu, karena roh Tuhan yang akan terus mengawal kita sampai ke kekekalan nanti, sampai ke akhirat di dalam surga nanti gitu. Nah, waktu di dalam surga ya jelas ya hanya ada Tuhan gitu, tanpa ada roh-roh lain. Tapi kalau di dunia ya banyak roh-roh lain gitu, selain roh Tuhan gitu. Intinya di kitab Zakaria pasal 10 ayat 1-2 saya udah bacakan seperti itu. Nah, ini terkait teman-teman dengan impresi yang di kitab Kisah Para Rasul. Coba teman-teman cari kitab Para Rasul pasalnya 14. Coba kita cari pasal 14 ayatnya 8 sampai 18 teman-teman. Coba saya bacakan ya dari ayat kitab Para Rasul 8 kitab pasal 14 ayatnya 8 sampai 18. Saya bacakan yang ayat 8 teman-teman. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan gitu. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Nah, ini teman-teman coba camkan, berarti kalau kita ingin mendapatkan mujizat dari Tuhan, ya kembali lagi di dalam kita ada iman tidak gitu. Kalau kita tidak punya iman, susah teman-teman untuk bisa mendapatkan mujizat atau keajaiban yang dari Tuhan gitu. Jadi di sini dikuncinya bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Karena Paulus melihat bahwa orang tersebut beriman, ya Paulus akan katakan ini bisa disembuhkan. Sama apakah kita ada punya iman gitu terhadap pengharapan dan kehendak
yang kita minta ke Tuhan gitu. Nah itu balik lagi, jadi permintaan ke Tuhan itu identik dengan ada iman nggak di dalam kita. Tapi kalau seandainya iman kita ada tapi permintaan kita di luar yang janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, itu juga sia-sia, karena Tuhan hanya bisa memberikan segala sesuatu digenapi itu apabila sesuai dengan yang tertulis di dalam janji-janji firman-Nya gitu. Nah yang di luar janji-janji firman-Nya adalah yang tidak membawa keselamatan. Makanya Tuhan tidak mau memberikan janji-janji di luar firman-Nya gitu, karena sudah diseleksi bahwa yang bisa membawa keselamatan sampai akhirat adalah hanya janji-janji firman yang ada yang sudah ditulis oleh Tuhan ini gitu. Nah janji-janji apa yang tidak tertulis di dalam janji-janji Tuhan dalam firman-Nya, yaitu pasti tidak Tuhan genapi gitu, karena akan membawa kecelakaan bukan keselamatan gitu. Jadi kembali lagi di ayat 9-nya teman-teman. Jadi kalau kita mengendaki sesuatu, mengharapkan sesuatu, kembali lagi kita mesti koreksi apakah ada iman nggak kita di dalam hati kita gitu. Satu, kedua, sesuai nggak dengan yang janji Tuhan di dalam firman-Nya gitu. Berarti kita memang harus mengerti akan firman Tuhan teman-teman. Baru kita tahu apa sih janji-janji Tuhan untuk kita gitu. Itu ayat 9-nya seperti itu. Nah kita masuk ke ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah si lumpuh ini karena Paulus lihat ada iman, jadi akhirnya si Paulus dalam nama Tuhan ya orang itu jadi tidak lumpuh gitu. Jadi bisa berjalan kembali. Bahkan di situ berdiri tegak di atas kaki dan orang itu melonjak-lonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Berarti udah sembuh teman-teman. Sembuh karena mujizat Tuhan gitu ya, karena ada iman dan karena ada doa gitu yang diucapkan Paulus untuk bisa orang tersebut sembuh gitu. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaunia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Jadi waktu itu bangsa-bangsa tersebut teman-teman masih politeisme, ya ada dewa ini dewa itu gitu. Nah malah jadi dikatakannya ini jangan-jangan Barnabas ini, Rasul Barnabas ini adalah dewa Zeus yang menjelma menjadi Barnabas itu. Dan sebaliknya Rasul Paulus ini juga bisa disebutnya ini jangan-jangan dewa Hermes gitu ya, yang menjelma menjadi Paulus gitu. Nah ini karena merekanya tidak mengerti akan firman Tuhan. Mereka cuma tahunya ya adat istiadat tradisi pada zaman itu gitu. Jadi ya politeisme tadi gitu. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota. Malah yang pengurus imam dewa Zeus itu malah jadi datang ke Paulus, nyari si Barnabas gitu. Malah nyembah-nyembah, malah membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang-orang banyak kepada rasul-rasul itu. Jadi semua pada menyembah Rasul Barnabas dan Rasul Paulus gitu, karena dianggapnya dewa gitu, bukan Tuhan yang bekerja melewati Barnabas dan Paulus, tapi dianggapnya sama mereka dewa gitu. Karena waktu itu mereka masyarakat di sana tidak mengenal akan rasul kali ya, jadi yang tahu ya cuma dewa saja gitu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru gitu, hei kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup gitu. Jadi Barnabas dan Paulus katakan seperti itu, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa-bangsa menuruti jalannya masing-masing. Karena jelas nggak ada parameter firman waktu itu. Makanya kita harusnya berterima kasih, bersyukur gitu. Zamannya kita ini sudah ada kitab suci yang menjadi jadi panduan gitu ya. Panduan supaya kita bisa mendapatkan jalan yang benar gitu, jalan keselamatan yang benar gitu. Namun
ia bukan tidak menyatakan dirinya, namun Tuhan bukan tidak menyatakan diri Tuhan dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Tuhan memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Jadi masyarakat di situ ya tetap waktu itu tidak mengenal akan Tuhan gitu. Jadi akhirnya ya dianggapnya tetap Barnabas dan Paulus adalah ya dewa gitu, zaman dewa. Padahal Barnabas dan Paulus itu dijelasin bahwa yang memberikan makan, minum, perlindungan segala macam Tuhan loh, bukan dewanya mereka gitu. Tuhan itu ada gitu. Nah, cuman karena mereka belum mengenal jalan-jalannya Tuhan, ya akhirnya ya mereka tidak mengenal dan tidak mengerti akan Tuhan gitu. Nah, ini yang tugasnya Barnabas dan Paulus untuk memberitakan ke sesama gitu ke mereka bahwa ada Tuhan loh. Kalau cerita dewa-dewa yang mereka sembah sekarang ya akan membawa kesia-siaan gitu. Ini saya sudah bacakan 2 kitab Zakaria pasal 10 ayat 1 dan 2, dan saya sudah bacakan juga kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 18. Nah, ini saya coba mulai masuk ke dalam apa yang terjadi dalam hidup saya. Ada catatan di kitab suci saya, di kitab Zakaria dan Kisah Para Rasul seperti itu gitu. Oleh karena belum atau tidak mengenal atau mengerti akan firman Tuhan, maka orang beranggapan jika mengharapkan dan meminta sesuatu akan lebih nyata kepada hal yang dapat dilihat atau hal yang dapat dengar oleh jiwa kita gitu. Nah, ini biasanya kalau orang-orang yang belum mengerti akan firman Tuhan, dianggapnya bertanya ke Tuhan, tanyanya bagaimana gitu. Toh Tuhannya nggak nampak gitu, suaranya nggak bisa terdengar gitu. Jadi mereka orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti Tuhan, orang yang belum mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, ya otomatis selalu akan beranggapan bahwa Tuhan itu tidak nyata, teman-teman. Tuhan itu tidak terlihat, Tuhan itu tidak bisa bicara gitu, tidak bisa kita dengar. Nah, ini akhirnya orang yang keburu mencari jalan pintas, akhirnya ya mencari yang tadi gitu ya, ada yang mencari suhu-suhu kali, ada yang mencari dukun-dukun, ada yang mencari wangsit gitu, ada yang ya segala macam gitu. Akhirnya karena dianggap Tuhan itu tidak nyata, karena tidak melihat, tidak mendengar gitu. Jadi intinya gitu. Nah, karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti soal Tuhan, ya karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan. Kuncinya itu, teman-teman. Kalau mereka sudah mengenal, mengerti akan firman Tuhan, harusnya mereka akan mengenal, mengerti bahwa Tuhan itu apa, Tuhan itu siapa gitu. Nah, ini baru bisa nanti mereka akan ngerti bahwa ya Tuhan itu nyata sekali, ya bahwa Tuhan itu bisa berbicara, Tuhan itu bisa mendengar, Tuhan itu bisa berbuat gitu. Nah, ini tergantung dari kedalaman pengertian akan firman Tuhan dan akan pribadi Tuhan yang ada di dalam kita lewat Roh Tuhan itu gitu. Nah, ini pengenalan firman dan bagaimana menghidupkan firman Tuhan inilah yang mestinya paling dominan untuk bisa menyatakan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu bisa bicara, Tuhan itu bisa melihat, Tuhan itu bisa mendengar. Intinya gitu. Akhirnya orang-orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan melalui firman-Nya akan mencari hal yang dapat menampung apa yang diharapkan dan yang diminta, sehingga menimbulkan hal-hal yang mistis gitu. Jadi akhirnya ya orang ya begitu, ya mengandalkan orang lain untuk bisa mendapatkan saran-saran gitu, mendapatkan mesti apa yang minta ini, minta itu. Tapi akhirnya itu bisa lari ke orang, bisa lari ke patung, bisa lari kemana-mana gitu, teman-teman. Nah, ini kategori yang tadi Firman katakan bahwa kategori meminta segala sesuatu atau meminta sesuatu atau mengharapkan sesuatu di luar mengharapkan dan meminta kepada Tuhan, yaitu dianggapnya yang meminta kepada roh jahat. Nah, ini yang disebut sama Tuhan adalah yang ketidakbenaran, teman-teman. Nah, ini orang-orang tetap banyak, mungkin majority masih banyak orang yang malah begitu dibanding yang meminta kepada Tuhan. Jangan-jangan ini meminta Tuhan minoritas gitu ya. Ini yang mesti kita pelajari dan renungi terus supaya kita tidak salah jalan itu.
Nah, hal mistis yang berkaitan dengan roh yang di luar Tuhan sangatlah jahat dan dusta serta hampa, karena membawa kepada kesia-siaan, bahkan kesesatan hidupnya, dan berdampak kepada keturunannya. Jadi kalau kita istilahnya mengharapkan sesuatu atau meminta sesuatu bukan kepada Tuhan, kepada yang bukan Tuhan, berarti kan kalau dari kacamata Tuhan diidentikan siapapun juga ya roh jahat gitu. Yang punya roh benar itu cuma satu, roh Tuhan saja gitu. Yang lainnya roh jahat gitu. Nah, ini dampaknya teman-teman, ini hal-hal seperti ini dampak itu runyam loh. Itu bisa terkena di kitanya, bahkan bisa keturunan kita. Ya ada kalau orang Jawa, orang Indonesia mungkin katakan tumbal ya. Tumbal itu jadi kayak imbal balik gitu. Imbal balik waktu kita minta sesuatu kepada sesuatu gitu. Nah, roh jahat ini yang minta sesuatu dari kita gitu. Nah, ini yang kita sebutkan imbalan. Jadi waktu kita minta sesuatu, ya roh jahat ini yang minta imbalan dari kita. Nah, cuman yang konyolnya, kadang-kadang imbalan ini kita dari awal tidak tahu teman-teman, bahwa imbalannya itu harus ini gitu. Karena waktu kita minta, kita juga nggak mendengar apa yang diminta oleh si roh jahat itu, atau kalaupun misalnya melalui misalnya suhu atau dukun-dukun dan lain-lain, ya sama aja gitu. Ya mereka juga tidak utarakan ke kita bahwa kalau nanti kita diberi ini, nanti si roh itu minta roh jahat itu minta imbalan itu gitu. Nggak disampaikan teman-teman. Jadi cuman ya begitu saja, akhirnya deal waktu hidup dilaksanakan seperti itu, ya ujung-ujungnya ya ada tumbal itu, ada imbalan yang diminta oleh roh jahat itu, ya bisa yang terkait waktu kita hidup, atau bahkan bisa terbawa waktu kita sudah meninggal kepada keturunan kita, kepada anak cucu kita. Nah, ini kan yang konyol sebenarnya, runyam gitu. Apakah kita nggak kasihan gitu terhadap turunan-turunan kita apabila kita minta atau mengharapkan sesuatu itu di luar Tuhan gitu. Ya beda sama Tuhan. Tuhan sih nggak pernah minta apa-apa. Tuhan sih cuma minta malah satu loh. Tuhan minta bagaimana kita bisa selamat, itu dulu. Yang kedua, permintaan Tuhan itu ya cuman bagaimana apabila kita selamat bisa menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan sesama yang lain. Jadi buat pribadi Tuhannya tidak ada teman-teman. Jadi imbalannya Tuhan minta untuk pribadi Tuhan itu tidak ada. Yang Tuhan minta itu adalah untuk manusia gitu, untuk kita maupun untuk sesama kita. Tuhan nggak pernah minta apa-apa. Tapi kalau roh jahat pasti ada tuntutan imbalan teman-teman, imbalan yang diminta gitu. Nah, ini yang mesti teman-teman tahu bedanya pengharapan permintaan kepada Tuhan dengan kepada di luar Tuhan yang bentuknya macam-macam sekali itu, ya bedanya di situ gitu. Jadi kalau ke Tuhan itu yang tadi judulnya kan hanya Tuhan memberi berkat tanpa meminta imbalan apa-apa gitu. Nah, tapi kalau roh-roh di luar Tuhan, roh-roh jahat di luar Tuhan itu pasti ada minta tumbalnya, minta imbal baliknya apa gitu. Mintalah segala sesuatu yang kita harapkan hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat memberi tanpa syarat kompensasi imbal balik. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa memang kalau kita memohon, mengharapkan, meminta kepada Tuhan, ya yang tadi saya sudah katakan, Tuhan tidak pernah minta imbal balik apa-apa, karena Tuhan sudah punya semua teman-teman. Ya Tuhan, apa yang mesti diminta dari kita gitu? Kita juga diciptakan oleh Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu tidak butuh apa-apa, kecuali dari saya katakan bahwa Tuhan itu butuh kita selamat supaya bisa bersama Tuhan di dalam surga, di dalam akhirat kekal nanti. Dan Tuhan minta kita menjadi alat Tuhan gitu. Bagaimana untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan agar bisa masuk ke dalam surga juga gitu. Nah, ini yang teman-teman harus ingatkan gitu. Jadi memang selama kita hidup ya kita mesti berjuang bagaimana diri kita selamat dan bagaimana kita menjadi alat Tuhan untuk menjadi keselamatan bagi sesama kita yang lain. Tuhan tidak ributin masalah agamanya kok. Tuhan yang ribut itu bagaimana kita masuk ke dalam keselamatan akhirat yang kekal di dalam surga. Nah, itu mungkin jalannya banyak teman-teman. Mungkin kalau cerita ada teman-teman yang di Nasrani, ada teman-teman yang di Muslim, ada teman-teman yang di yang lain gitu ya. Itu sama, tapi kuncinya bagaimana caranya bisa masuk ke dalam
keselamatan akhirat yang kekal di dalam surga gitu. Kuncinya itu. Nah, Tuhan akan penuhi seluruh permintaan kita selama tidak membuat kita terlepas dari keselamatan hidup. Maka Tuhan berikan pagar pengaman berupa firman yang dapat menuntun dan membatasi serta menjaga keselamatan kita baik di dunia saat ini sampai akhirat kelak, akhirat yang kekal kelak gitu. Jadi Tuhan itu yaitu akan memenuhi seluruh permintaan kita apabila sesuai dengan firman-Nya gitu. Kenapa mesti sesuai firman-Nya? Yang tadi saya katakan sebelumnya, kalau permintaan kita, pengharapan kita tidak sesuai firman-Nya, nanti takutnya Tuhan, kita ini terlepas dari apa rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Tuhan kan pengen sekali kita itu kan masuk ke dalam surga gitu, sehingga Tuhan akan batasi janji-janji Tuhan itu yang ada di firman Tuhan itu ya selama janji itu adalah bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat gitu. Tapi kalau yang tidak masuk ke dalam selamat akhirat, Tuhan nggak pernah menjanjikan gitu. Tuhan tidak pernah menjanjikan. Nah, cuman manusianya karena tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, akhirnya manusia itu yang memaksa gitu, memaksa ke Tuhan, memaksa kalau Tuhan nggak mempan lari ke roh jahat gitu, ya untuk memaksakan bahwa saya minta ini, minta ini, minta ini, minta ini gitu. Nah, padahal Tuhan udah jelaskan di firman-Nya. Apabila kita mengenal, mengerti firman Tuhan, kita tahu gitu. Kenapa kita nggak boleh ini, kenapa kita nggak boleh itu gitu. Di firman kan sudah dijelaskan gitu. Ya, ujung-ujungnya ya karena kalau sampai melakukan meminta, mengharapkan atau menuai ya janji Tuhan yang tidak ada dalam firman Tuhan, orang itu pasti dijawab tidak masuk keselamatan gitu. Ya, mungkin bisa dapatkan kesusahan duniawi teman-teman. Bisa gitu. Tapi untuk keselamatan akhirat rasanya semua harus melalui firman Tuhan, harus sesuai dengan janji-janji yang ada di firman Tuhan. Kalau cerita sukses duniawi ceritanya lain karena banyak orang yang nggak mikir panjang, yang bahkan tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian kita gitu. Kadang-kadang ya susah ngomong. Jadi mereka cuma tahu bahwa apa sih yang terbaik untuk now gitu, yang sekarang itu nggak pernah mikir nanti nextnya gimana, future-nya gimana. Orang nggak pernah mikir seperti itu gitu. Nah, ini kan yang Tuhan kadang-kadang sering sentil kita kan untuk kita harus mau mengenal, mau percaya Tuhan, mau mengenal Tuhan. Mau mengenal Tuhan berarti kan harus mau mengenal firman Tuhan. Ya, setelah mengenal firman Tuhan harus mampu mengerti firman Tuhan. Kalau sudah mampu mengerti harus mampu melakukan firman Tuhan. Nah, udah kalau kita sudah mengenal firman dan mengerti firman, ya biasanya kita udah tahu untuk mampu mengerti dan mampu melakukan harus kita hidupkan roh Tuhan yang sudah ada di dalam roh kita yang Tuhan berikan kepada setiap kita gitu. Lepas kita mau ngakuin atau nggak ngakuin, atau lepas kita mau menghidupkan roh Tuhan itu atau tidak menghidupkan roh Tuhan itu gitu. Jadi itu pilihan ada di kita. Cuman yang jelas Tuhan udah berikan roh Tuhan kepada kita semua. Nah, tapi kalau di kitab-kitab suci mungkin yang lebih jelas ya itu ya, kalau di kitab Nasrani kan disebutnya Roh Kudus nyata gitu. Ada kata-kata di dalam kitab suci kan memang Tuhan berikan Roh Kudus gitu. Nah, begitupun di Islam gitu, di Muslim gitu ada istilah nur gitu. Nah, itu jelas. Tapi kalau di kitab lain saya belum mempelajari apa ada nggak kejelasan seperti itu gitu. Cuman yang jelas ya tinggal Tuhan sudah berikan kepada semua manusia itu rohnya Tuhan, Roh Kudus dan Nur itu. Tinggal masalahnya kita mau percaya enggak. Kalau kita sudah percaya, kita mau menghidupkan tidak gitu, menghidupkan roh ini. Ya, kalau menghidupkan ya berarti kan jadi bagaimana menghidupkan roh Tuhan dan bagaimana juga ya menjalani firman Tuhan itu. Berarti harus dua teman-teman, harus ada firman Tuhan, harus ada roh Tuhan, harus ada roh Tuhan juga harus ada firman Tuhan. Nah, saya sharing sebelumnya kan kalau seandainya cuman ada firman Tuhan tanpa ada roh Tuhan, jadi akhirnya terlalu teologi gitu. Jadi akhirnya kita bicara bukan mencari Tuhan, tapi mencari teori-teori ketuhanan gitu. Nah, sebaliknya kalau kita bicara roh Tuhan saja tanpa ada dasar firman, takutnya roh Tuhan ini sama-sama dengan roh yang lain, roh jahat yang lain, mirip-mirip rohnya gitu. Akhirnya takutnya orang nyasar teman-teman. Yang bisa membuat kita tidak nyasar ke dalam roh Tuhan itu kan karena ada satu jalan
Roh Tuhan itu tidak akan pernah menyimpang dari firman Tuhan gitu. Jadi memang kita mesti belajarnya satu paket teman-teman. Jadi kalau kita mau belajar Roh Tuhan, ya kita harus belajar firman Tuhan. Kalau kita mau belajar firman Tuhan, ya harus ada kuasa dari Roh Tuhan gitu. Nah ini harus satu paket teman-teman. Kalau seandainya firman Tuhan tanpa Roh Tuhan, takutnya malah jadi teori doang gitu. Tapi kalau Roh Tuhan tanpa ada firman Tuhan, takutnya tersesat kepada roh yang lain gitu. Nah ini yang kita mesti hati-hati sekali teman-teman. Jadi ya itu, firman itu adalah sebagai pagar pengaman ya, bagaimana supaya kita tidak keluar dari apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, apa yang Tuhan perintah dan peraturan itu firman. Kita butuh sekali firman sebagai pagar, sebagai penuntun, sebagai batas gitu ya, untuk menjaga keselamatan kita, supaya kita bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat yang Tuhan inginkan gitu. Apabila kita hidup tanpa pengawalan firman, maka kita akan hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas gitu. Jadi kalau kita tidak ada pengawalan hidup dengan perintah dan peraturan Tuhan, kita ini akan jadi kacau teman-teman. Jadi hidupnya tanpa ada arah dan tujuan gitu, kita jadi seenaknya kita, nggak ngerti gitu, nggak jelas apa yang harus kita perbuat, dan akan mendapatkan hidup yang penuh derita. Ujung-ujungnya itu ya itu yang tadinya kalau tidak ada firman teman-teman, kadang-kadang kita ngalami bahwa apa yang kita anggap lurus itu ternyata maut ujungnya gitu. Nah karena nggak ada firman. Tapi kalau kita ada firman kan kita udah ngerti bahwa hati-hati loh ya, yang begini itu misalnya anggaplah kesusahan duniawi ini enak gitu, membuat kita bahagia apa lah, ujung-ujungnya malah suami istri berantakan, anak-anaknya pada jadi nggak keluar semua. Gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya, si bapaknya sukses duniawi gitu, berlimpah-limpah, sehingga istrinya jadi kacau pergaulannya, anak-anaknya juga kacau pergaulannya. Begitupun si suaminya gitu, karena memang berlimpah-limpah harta benda gitu ya, akhirnya juga hidup foya-foya nggak keruan, ya akhirnya ya nggak ada yang benar teman-teman. Jadi si pihak bapaknya jadi ngawur gitu, yang namanya si istrinya, ibunya ya jadi ngawur, ya anak-anaknya juga jadi ngawur. Nah waktu anak-anaknya ngawur, jangan-jangan nanti dapat juga mantu-mantu yang ngawur gitu. Nah ini jadi akhirnya kan semua jadi nggak keruan. Padahal waktu awalnya parameternya dianggapnya benar gitu, bagaimana mencari sukses duniawi, dan memang sudah mereka dapatkan sukses duniawi gitu. Nah tapi ujungnya kan jadi maut tuh, ujungnya jadi keluarganya berantakan semua. Nah kalau kita tidak mengenal firman, orang tersebut akan menyesal, akan merasa sia-sia. Ya kenapa dulu cuman uber ya kan urusan kesusahan duniawi saja gitu, tanpa memikirkan bagaimana mencari kebenaran Tuhan, bagaimana mencari keselamatan yang akhirat gitu, yang Tuhan inginkan. Ya ini kembali lagi saya ingatkan, Tuhan pengen sekali semua di antara kita itu dapat hidup dengan maksimal, dengan apa? Bukan kalau yang Tuhan inginkan itu kan teman-teman, bukan cuman seperti orang sukses duniawi. Orang sukses duniawi bisa katakan bahwa kesuksesan duniawi itu kaya gitu, harus kaya gitu. Kaya itu kan berkaitan dengan harta tahta gitu kan, dan pemenuhan nafsu-nafsu duniawi. Nah kalau Tuhan juga pengen kaya teman-teman, pengen kita itu kaya gitu, karena Tuhan itu maha kaya. Tuhan pengen kita kaya, tapi kaya yang dengan syarat gitu. Jadi kaya yang dengan kehormatan, kaya yang dengan kesehatan, kaya yang dengan sukacita, kaya yang dengan damai sejahtera, kaya ya itu kayanya Tuhan itu kaya yang bisa berumur panjang gitu. Jangan gara-gara kaya banget nanti kayak banyak bintang film atau artis yang bunuh diri jadi umurnya pendek gitu. Jadi teman-teman harus ingat bahwa Tuhan itu bukan tidak mau kita kaya gitu. Teman-teman Tuhan itu pengen kita kaya gitu. Dan Tuhan itu pengen kita bukan menderita, tapi kita itu pengen sukacita gitu, pengen bahagia gitu. Kita bukan pengen, Tuhan kita itu bukan pengen kita sengsara, tapi Tuhan yang pengen kita dapatkan damai sejahtera. Jadi yang tadi saya katakan gitu, coba teman-teman pikirkan ya, bahwa Tuhan itu pengen kita berlimpah. Sama aja gitu, bagaimana sukses duniawi, supaya kita bisa menjadi berkat buat orang banyak gitu. Kalau kita tidak berlimpah, kalau tidak kita sukses duniawi, bagaimana kita menjadi alat Tuhan yang maksimal gitu. Kita semua tidak serba kekurangan gitu. Jadi intinya gitu. Tapi
Kekayaan yang Tuhan maksud itu dengan syarat itu gitu ya. Bagaimana kita kaya tapi dalam kondisi yang penuh hormat, dihormati gitu. Ya, ada kehormatan. Bagaimana kaya tapi sehat gitu. Bagaimana kaya tapi sukacita. Bagaimana kaya tapi ada damai sejahtera. Bagaimana kaya tapi bisa umur panjang. Ini syaratnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita udah bicara kita mau kaya, mau sukses duniawi dengan parameter Tuhan, ya kita memang mesti dasarnya harus dibenahin dulu, teman-teman. Bagaimana dasar-dasar dari kita yang kacau ini gitu, bagaimana Tuhan benahin, baik dari sisi tubuhnya, bagaimana tubuhnya dibuat sehat, bagaimana jiwanya dibuat sehat, bagaimana rohnya dibuat sehat. Nah, kalau semua sudah sehat, Tuhan itu tidak khawatir untuk memberkati kita secara maksimal gitu. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa tujuan hidup kita adalah mencari keselamatan sebagai prioritas pertamanya, dan juga yang menjadi alat Tuhan bagaimana menyelamatkan sesama kita yang lain. Itu tujuan kita hidup cuma untuk itu, teman-teman. Bagaimana caranya kita nyampe ke posisi itu gitu. Nah, adapun nanti kesuksesan duniawi, itu si orang dunia yang menilai kita sukses duniawi gitu. Kitanya yang sudah mengenal akan kebenaran firman Tuhan, sudah mengerti akan kebenaran Tuhan, kita tidak pernah merasa seperti orang dunia yang rasakan kok. Kita tidak pernah merasakan bahwa kita ini kaya, kita ini jadi begini. Enggak pernah bisa merasakan itu gitu. Kekayaan kita yang benar itu hanya dipakai untuk menjadi alat Tuhan bagaimana memberkati orang-orang lain, supaya orang lain diselamatkan, menjadi berkat rohani maupun duniawi atau jasmani gitu ya, untuk mereka diselamatkan sampai ke keselamatan akhirat yang Tuhan inginkan. Jadi kuncinya gitu, teman-teman. Jadi saya ingetin lagi bahwa teman-teman harus bisa menghidupkan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai hanya mengandalkan karena Tuhan tidak nampak, Tuhan tidak nyata, Tuhan bisa didengar. Itu benarnya kan karena dari versi kita, teman-teman, bukan dari versi Tuhan gitu. Ya kenapa kita begitu? Karena ya kembali lagi kita tanggung mungkin mau percayanya, kita mengenalnya juga tanggung, kita juga nggak mau mempelajari Tuhan lebih dalam lagi lewat firman-Nya, atau tidak mau hidupkan roh Tuhan yang ada dalam kita. Akhirnya semua dari persepsi jiwa kita aja, pikiran perasaan kita bahwa Tuhan itu seperti ini gitu. Padahal kan Tuhan bukan seperti itu gitu. Jadi jelasnya kita mesti hidupkan Tuhan, roh Tuhan di dalam kita. Kita juga harus kenali dan mengerti akan firman Tuhan. Kita harus taat melakukan firman Tuhan. Kita harus percaya, beriman kepada Tuhan. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa memberi berkat jasmani maupun rohani gitu, tanpa meminta imbalan apapun dari kita, kecuali Tuhan minta kita selamat dan Tuhan minta kita jadi alat Tuhan untuk menyelamatkan sesama kita. Oke? See you. Bye-bye.